Berbicara tentang ini, sebuah wajah tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah wajah yang sangat familiar tapi agak aneh. Itu adalah pemuda yang dilihatnya di pintu bekas kediaman Cahta, yang terlihat persis seperti Cahya. Dia sangat mirip dengan Cahya sehingga dia bisa yakin bahwa dia adalah 100% putra Cahya. Memikirkan hal ini, Lina Hadid tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, akankah dermawan yang dicari Ayu adalah putra Cahya Renza? Begitu ide ini keluar, Lina tidak bisa membantu tetapi membalikkan spekulasi sendiri. Aku melihat pemuda itu hari itu. Dia mengenakan pakaian yang sangat biasa, dan dia mengendarai sepeda listrik yang compang camping. Akan lebih sulit untuk datang ke sini. Ini seharusnya tidak menjadi dermawan yang Ayu pikirkan. Lina berpikir keras, dan pertanyaan lain muncul di benaknya. Lalu, siapa orang yang merebut bekas kediaman Cahya yang berebut rumah itu di pelelangan bersamaku? Ayu melihat ekspresi ibunya terkadang bermartabat, terkadang kusut, dan terkadang bingung, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bu, apa yang kamu pikirkan?" Lina Hadid kembali sadar dan berkata terburu-buru, "Oh, tidak apa-apa. Aku hanya memikirkannya sebentar, tapi tidak mendapatkan petunjuk apapun." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Ayu, "Ayu, jangan terlalu khawatir. Karena dermawan mengatur kita di sini dan membiarkan bawahannya melindungi kita setiap saat, itu setara dengan menjalin kontak tidak langsung dengan kita. Ini jauh lebih optimis daripada ketika kamu menemukan jarum di tumpukan jerami dan tidak dapat menemukan petunjuk sebelumnya. Jadi kamu menunggu dengan sabar, aku yakin dia akan muncul cepat atau lambat." Ayu Sucipto mengangguk, dan hendak berbicara ketika kilatan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya. "Bu, apa menurutmu hotel ini milik sang dermawan?" Pikiran Ayu Sucipto tiba-tiba muncul, sehingga Lina Hadid juga terpana. Dia mengangguk setuju dan berkata, "Karena orang misterius ini ingin menyelesaikan kita dengan benar dan dengan ketat menjaga rahasia bahwa kita masih hidup, maka dia tidak akan hanya menempatkan kita di hotel yang tidak penting. Selain itu, dia telah mengirim begitu banyak orang ke pintu. Hotel ini kemungkinan besar miliknya seperti yang kamu katakan. Meskipun tidak, maka dia dan hotel ini seharusnya memiliki hubungan yang dalam." Ayu Sucipto mengangguk dan berlari ke meja di ruang tamu suite dengan sedikit kegembiraan, dan membuka laci di dalamnya. Umumnya hotel akan meletakkan beberapa kertas surat untuk tamu tulis di meja mereka. Dan nama hotel pasti tercetak di atasnya. Ketika Ayu Sucipto melihat kata-kata yang tertulis di kertas itu, yaitu Jakarta Sangrila Hotel di atas kertas surat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Bu, Ibu, hotel tempat kita tinggal namanya adalah Sangrila Hotel. Dan aku ingat, bukankah Sangrila Hotel sepertinya milik keluarga Renza Surabaya?" Lina Hadid langsung ngeri, "Sangrila Hotel? Mungkinkah? Apakah itu benar-benar dia?" Awalnya, Lina Hadid juga sempat memikirkan apakah penolong uang disebutkan putrinya setiap saat adalah putra Cahya Renza. Tapi dia juga membalikkan tebakannya sendiri. Bagaimanapun, putra Cahya Renza hilang di tahun-tahun awal, dan dia belum kembali ke rumah Renza. Tidak mungkin master yang jatuh di luar memiliki kemampuan yang begitu kuat. Tetapi sekarang, ketika dia mendengar bahwa hotel tempat dia berada adalah Sangrila, dia segera mulai meragukannya lagi. Di sini, Ayu melihat ibunya kaget, dan bahkan mengatakan, jadi dia tanpa sadar bertanya, "Bu, kamu tahu apa? Siapa yang kamu bicarakan?" Lina Hadid kembali sadar dan berkata dengan ekspresi yang rumit, "Sebenarnya, ada juga seorang pemuda di keluarga Renza yang telah hilang selama bertahun-tahun." Ayu Sucipto tiba-tiba menyadari, dan berseru, "Bu, apa yang kamu katakan seharusnya putra paman Cahya Renza?" Lina Hadid memeriksa kepalanya dan berkata dengan tenang, "Ya, itu dia." Sebagai seorang wanita, Ayu Sucipto sangat mengenal hati ibunya.
Dia tahu bahwa ibunya selalu mencintai Cahya Renza selama bertahun-tahun. Bisa dikatakan bahwa dia sangat tergila-gila dengan Cahya. Bahkan jika Cahya Renza telah meninggal selama hampir 20 tahun, ibunya masih merindukannya. Karena itu, ibunya datang ke Jakarta setelah mengetahui fakta bahwa ayahnya telah berselingkuh, dan upaya pembunuhan dilakukan karena dia ingin membeli bekas kediaman Cahya Renza. Lina Hadid tidak menyembunyikan apapun dari putrinya, jadi dia tidak terkejut ketika Ayu Sucipto menyebutkannya. Ayu Sucipto bertanya dengan heran, "Bu, bukankah putra Paman Cahya Renza itu menghilang setelah kematian Paman Renza? Aku ingat sepertinya keluarga Renza tidak pernah menemukan keberadaannya. Menurutmu bagaimana dia menjadi sang penolong itu?" Lina menghitung dan mengangguk dan berkata dengan serius, "Di rumah Paman Cahya Renzamu yang tempo hari itu, aku benar-benar melihat seorang anak laki-laki yang terlihat hampir persis sama dengan pamanmu Cahya Renza ketika dia masih muda. Dia tampak seperti 6 atau 7 tahun lebih tua darimu. Berapa umurmu? Kira-kira seumuran dengan kakakmu, dan usianya sangat mirip dengan anak pamanmu Cahya Renza." Ayu Sucipto tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mungkinkah ini kebetulan? Lagi pula, masih banyak orang yang mirip." "Tidak," Lina Hadid berkata dengan serius. "Jika semuanya benar-benar hanya kebetulan, sebagian besar hanya akan terjadi dalam satu dimensi. Misalnya, jika kamu bertemu seseorang yang terlihat sangat mirip denganku secara kebetulan, ini normal. Aku tidak sengaja. Bertemu seseorang yang sangat mirip dengan Paman Cahya Renza adalah hal yang wajar, tapi..." Ketika Lina Hadid mengatakan ini, nada dan ekspresinya agak serius, dan dia melanjutkan, "Namun, aku secara tak terduga bertemu dengan pemuda ini di Jakarta. Pamanmu Cahya Renza terbunuh di Jakarta, dan putranya juga menghilang di Jakarta. Jadi ini adalah kebetulan kedua. Juga, aku tidak hanya bertemu dengannya di Jakarta, tapi aku juga bertemu dengannya di gerbang bekas kediaman pamanmu Cahya Renza. Jika dia tidak ada hubungannya dengan pamanmu, mengapa dia muncul di sana?" Ayu Sucipto terdiam sesaat, mengangguk, dan berkata dengan serius, "Bu, menurutku analisismu masuk akal. Pria muda yang kamu lihat di gerbang bekas kediaman Paman Cahya Renza kemungkinan besar adalah putra Paman Cahya Renza." Berbicara tentang ini, percakapan Ayu segera berbalik dan berkata, "Bu, putra Paman Cahya, jika dia menghilang di Jakarta tahun itu, dia telah berada di Jakarta selama itu juga. Jadi yang Inu lihat mungkin memang putra Paman Cahya, tetapi putra Paman Cahya mungkin bukan dermawan. Apakah kamu memiliki bukti yang jelas tentang ini?" Lina Hadid menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak punya bukti langsung. Lagi pula, aku belum melihat penolongmu yang kamu sebutkan sejauh ini. Tapi, karena penolongmu ini mengatur kita berdua di hotel keluarga Renza, maka aku yakin dia pasti memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Renza." Ayu Sucipto berpikir keras, dan bergumam, "Jika seperti yang kamu katakan, putra Paman Cahya adalah penolong, maka dia telah sendirian di Jakarta selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa begitu membantu? Apakah ada kekuatan yang begitu kuat? Ini tidak masuk akal. Seorang master seperti ini tidak dapat dikembangkan bahkan oleh keluarga seni bela diri papan atas. Kita lihat bahwa keluarga Hermawan sangat kuat, dan mereka merawat dan mendidik Raya dengan sepenuh hati. Tapi kekuatan Raya adalah puluhan ribu mil jauhnya dari ninja yang menculikku di Jepang. Kurasa Raya hampir tidak bisa menang." Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.